Ini di record nggak sih nanti? Di record ya? Ada record ini. Berarti formal gitu ya? Ya formal. Iya formal. Tapi sebenarnya nggak masuk ke tim tugas gitu. Karena biar gampang aja nih datanya. pakai interview. Oke. Ya udah. Bismillah. Perlu on cam nggak? Bebas bang. Nggak harus nggak apa-apa. Oke. Gimana? Suaranya gema nggak? Gema bang. Suara Gema. Suara pas aneh masuk. Oh bentar. Ini 2 kali. Ada nggak ya catatannya? Parah nggak gemanya? Coba. Udah bagus sih. Udah dengar. Iya soalnya nih kayaknya pengaruh aneh. Soalnya aneh mute. Ente nggak gema. Maksudnya mute gimana? Oh iya bang lagi di mute. Itu maksudnya. Nah kan? Iya. Oke. Tidak pakai headset bang. Nggak ada, aneh lupa pakai headset. Kalau gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua untuk melakukan interview di malam hari ini yang semoga diberkahi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Sebelumnya ini paling gini jadi Bang Ridho itu mungkin perkenalan dulu Bang. Abang mungkin sebagai berperan sebagai apa gitu di perusahaannya, mungkin boleh Bang. Oke. Sebelumnya Anda mau tahu dong ini tugas untuk apa gitu maksudnya? Oh iya. Sebelumnya jadi kita melakukan review ini itu untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah enterprise arsitektur gitu. Jadi yang mana dari matkul itu insya Allah kita akan membuatkan sebuah rencana atau usulan yang untuk memberikan solusi dari masalah perusahaan Abang seperti itu. Masya Allah. Serius nih. Kita Oke. Satu lagi ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum Anda mungkin presentasikan temennya Ari kan ya? Oh ya mungkin bisa perkenalan dulu nih Ramadan. Iya halo Bang. Kenalin nama aku Muhammad Ramadan. Satu kelas. Iya satu kelas. Oke. Sekelompok berarti ya? Iya benar. Saya satu kelompok. Oke. Ya udah mungkin langsung aja. Ada yang mau join lagi nggak, Rik? Insyaallah. Jadi bagi tugas ya. Sekarang mungkin jadi tetap kayaknya ada yang bakal join Bang gitu. Soalnya sharingnya ke grup. Paling mungkin tuh udah sama ada teman satu lagi. 2 lagi deng. Ya udah oke. Mungkin langsung aja ya. Kan tadi kalian sudah perkenalan. Oke, selanjutnya nih perkenalan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ridho Khairul Fahri. Biasa dipanggilnya Ridho gitu ya. Ya alhamdulillah sudah selesai S1 juga. Kemarin sudah wisuda. S1 kemarin tuh
teknik elektro, itu jurusannya teknik elektro. Dan sekarang sedang studi juga, lanjut studi S2 di Telkom University juga. Konsentrasinya Control and Intelligence Systems. Jadi insya Allah tahun depan Juni atau Juli itu sudah selesai juga, minta doanya juga. Dan ini sebenarnya saya diminta Larik untuk ini ya, untuk apa? Diwawancarai mengenai startup yang sedang saya running juga di Telkom University. Jadi startupnya ini namanya RoboSport gitu. Nah sebenarnya RoboSport ini didirikan pada tahun 2019 bulan Desember tahun 2019, dan mulai running itu Januari Desember 2020 itu mulai didirikan, Desember 2020, dan mulai running Januari 2021. Nah, dari namanya sendiri mungkin sudah ketahuan gitu ya, RoboSport gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri merupakan CEO-nya, Chief Executive Officer-nya dari RoboSport ini, dan ada beberapa anggota lagi, ada CMO, Chief Marketing Officer, ada CFO, Financial, terus ada ada CTO-nya juga, teknologinya juga, dan yang memiliki wakil itu ada CTO, ada teknologinya, sama marketing. Itu awal didirikan. Tapi mungkin nanti lebih jelasnya bisa saya kasih ya file PPT-nya insya Allah ya. Dan tapi untuk sekarang tersisa 5 orang. Ya 5 orang, dan 5 orang ini saya sendiri CEO-nya, terus ada CFO-nya, Financial, terus ada CTO-nya dan wakil dari teknologinya. Terus tadi berapa? 4 ya. Satu lagi operasionalnya. Jadi COO ya, Chief Operational Officer gitu. Dan ini semua 5 orang ini termasuk saya, semua ini jurusan teknik elektro gitu, S1 teknik elektro. Nah, terus untuk founder juga kami ada juga. Foundersnya ini berjumlah 4 orang. Nah, foundersnya 4 orang ini semuanya semuanya dosen TELU juga gitu. Dan di Fakultas Teknik Elektro. Dan memang kita full team dari teknik elektro gitu. Tadi ya berbicara tentang RoboSport gitu kan ya. Sebenarnya asal muasal ya, asbabun nuzul gitu. Ini RoboSport didirikan karena adanya satu produk gitu ya, satu produk dari mahasiswa yang dianggap produk ini tuh memiliki nilai yang besar untuk dikomersialkan gitu. Jadi namanya produknya robot pelontar bola tenis meja gitu. Nah itu awal mulanya. Jadi robot pelontar bola tenis meja, ketika kami riset di pasaran itu memang belum ada yang advance gitu. Maksud advance ini robot kami atau produk kami ini sudah dapat dikontrol gitu ya, sudah dapat dikontrol melalui smartphone, terus juga berbasis nirkabel gitu atau tanpa kabel ngontrolnya gitu. Terus otomatis juga gitu ya, bisa pengarahan ke berbagai arah gitu ya robotnya untuk penembakannya. Sebenarnya produknya ini juga ditujukan untuk para atlet juga bisa, terus para pemula juga bisa, untuk membantu improve atau meningkatkan skill gitu ya dari pemain tenis meja ini. Nah, terus sebenarnya sudah ada prototipenya, dan itu sih. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut ya, Larik ya. Oke. Paling itu asal muasalnya.
Jadi kalau aneh simpulkan, startupnya abang ini bergerak dalam pembuatan atau penjualan robot untuk kebutuhan olahraga tenis meja gitu bang. Ya, untuk sekarang itu. Untuk kedepannya bisa running di berbagai sektor lah, gitu. Untuk sekarang olahraga saja dulu. Gitu. Oke, baik. Lalu paling berikutnya, kalau visi misinya apa bang buat perusahaan abang? Oke. Aduh, agak berat sih. Sebenarnya bisa sih, insya Allah ya. Kan namanya visi gitu ya. Visi kan impian gitu ya. Impiannya jadi visinya satu gitu kan, menjadi yang terdepan gitu kan di Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara ini kan kalau kita lihat ada Singapura, nah itu apa ya, saingan juga terkuat juga Singapura, Filipina, Vietnam, nah itu gitu kan. Terus menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memberikan kemudahan saat berolahraga gitu ya. Dengan memberikan kemudahan saat berolahraga dalam bentuk inovasi yang memanfaatkan teknologi robotika gitu. Jadi visinya paling saya ulang lagi, menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memberikan kemudahan saat berolahraga dalam bentuk inovasi yang memanfaatkan teknologi robotika. Terus misinya yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam berlatih olahraga dengan menggunakan teknologi robotika. Yang kedua, meningkatkan kemahiran dan keterampilan pemain dalam berolahraga. Yang ketiga, memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam berlatih olahraga. Sebenarnya apa ya? Nah itu visi misinya ya. Sebenarnya ada satu produk sih, ada satu produk dan produk lainnya. Cuman Ani kira itu dulu deh yang yang bisa dibahas. Oke bang. Ada lagi? Mungkin berikutnya. Tadi kan abang udah kayak ngasih perusahaannya tuh ya bang. Ada CEO dan segala macam. Kalau boleh mungkin sama nama-namanya kali gitu bang, bisa nggak ya? Nama orangnya. Bisa, boleh. Oke, gak usah pakai gelar ya. Oke. Masya Allah, amin. Insya Allah. Jadi yang pertama ada saya gitu ya, CEO-nya Ridho Khairul Fahri gitu ya. Atau mungkin nanti Anda share aja ya, saya share aja ke Alarik atau gimana? Boleh jadi teman ya. Oke, ya mungkin saya sebutin aja dulu ya sekarang ya. CEO-nya saya Ridho Khairul Fahri, terus ada COO-nya Chief Operation Office-nya ada Muhammad Sechan, terus CFO-nya Chief Financial Officer-nya ada Farhan Dwi Cahyo, terus CTO atau Chief Technology Officer-nya ada Adityo Windasa, terus sama satu lagi VTO-nya atau Vice Wakil gitu ya, wakil dari dari Technology Officer-nya itu ada Irwan Saudi gitu. Foundernya juga sekalian atau gimana? Ntar aja. Di ini. Bebas ya bang. Oke, foundernya ada 4 ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Zakiullah Romdoni, PhD. Terus ada Bapak Willy Anugrah Cahyadi, PhD juga. Terus ada Bapak Agung Wibowo, Magister Teknik. Satu lagi Bapak Muhammad Ridho Rosa, Magister Sains gitu. Oke, baik. Udah semua itu bang, insyaallah. Udah semua. Oke, baik. Mungkin pertanyaan berikutnya nih bang, kalau permasalahan di perusahaan abang saat ini tuh apa aja tuh bang yang abang dapetin? Atau mungkin kalau biar lebih spesifik ini guys, yang agar meningkatkan kinerja di perusahaan abang gitu. Untuk sekarang ya. Wah, ada Dava juga ya sebenarnya. Oke.
masalah berarti ya, pertama masalah dulu ya. Waduh, masalahnya mau yang mana masalahnya? Waduh. Mungkin satu aja ya, ini contohnya. Yang baru deh. Jadi gini, ini bukan curhat ya. Jadi yang masalah yang pertama tuh tentang SDM. Nah, SDM ini mungkin mungkin saya ini aja ya, memflorkan atau mendeskripsikan masalah ini aja gitu. Jadi SDM gitu ya. Jadi yang paling berdampak memang kita tahu bahwa suatu startup, apalagi yang dinamakan startup gitu, baru mulai merintis bisnis, itu memang yang paling diperlukan adalah SDM, kekuatan SDM atau sumber daya manusianya gitu. Nah, dari SDM ini memang awalnya kami buat ramping mungkin gitu kan, untuk seramping itu maksudnya seminimal mungkin tapi efisien gitu. Awalnya seperti itu, awal kepengurusan gitu ya, awal pendirian 2020 gitu, Desember 2020. Nah, bertahan alhamdulillah sampai bulan kemarin gitu, full timnya gitu kan. Ya full timnya sampai bulan kemarin, bulan November 2021 gitu. Nah, kenapa saya bilang full timnya sampai situ? Karena 2 orang di marketing, yaitu CMO dan CM itu chief atau ketua marketingnya, dan wakilnya itu keluar gitu atau undur diri lah. Nah, alasannya ya sudah memiliki rezeki tempat lain gitu. Itu sudah diterimanya di di perusahaan lain gitu yang lebih menjamin itu. Nah, itu sebenarnya sumber daya manusia yang paling bermasalah di RoboSport sekarang gitu. Nah, dari sumber daya manusia yang memang tadi berkurang, sehingga di sisi marketing jadinya terhambat gitu. Karena marketing ini memiliki peran yang penting juga selain peran-peran lainnya, yaitu kan contohnya seperti branding produk, branding RoboSport itu sendiri gitu ya. Terus juga bagaimana caranya membuat atau memanajemen bisnis dengan baik itu di marketing juga. Nah, itu permasalahannya, yaitu SDM gitu ya, sumber daya manusia yang memang terkendala di situ gitu, di bagian marketing gitu. Nah, untuk solusinya ya mau tidak mau kami harus cepat mencari sumber daya manusia yang relevan di bidangnya gitu kan. Nah, salah satunya itu mencari sumber daya manusia yang relevan di bidangnya. Nah, itu sih masalahnya itu, karena tidak bisa suatu startup ya, terutama startup gitu ya, contohnya itu running tanpa ada marketingnya gitu. Nah, itu sih salah satu masalah terbesar di antara masalah-masalah lain ya. Itu cara menanggulanginya itu tadi, harus cepat hire atau mencari sumber daya manusia yang itu di marketing lah, relevan di marketing gitu. Oke, berarti divisi yang gampang banget, divisi marketing ya bang. Iya betul. Marketingnya sendiri itu emang program apa? Probis itu apa sih? Proses bisnis di divisi marketing itu emang apa aja bang, kalau boleh tahu? Oke, pertama ada berarti ini job desk marketing ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Job desk marketing tuh kalau di RoboSport yang pertama ada branding produk dan branding startup. Bagaimana caranya branding gitu ya, mempromosikan, mengiklankan startup dan produk gitu. Entah itu di sosial media gitu ya, Instagram. Alhamdulillah kami sudah punya Instagramnya juga, terus Facebook, YouTube, terus LinkedIn, apalagi udah sih paling itu. Terus sama itu tadi ya, di pemasaran produk gitu ya, dengan media gitu, dengan media
Afwan bang, ke mute. Astagfirullah tadi berarti. Baru-baru. Baru-baru. Dengan media apa gitu. Oke, gini. Jadi aneh ulang lagi ya, saya ulang lagi. Yang pertama itu diantaranya dapat mempromosikan produk dan startupnya ya melalui sosial media gitu, LinkedIn, terus Facebook, YouTube, terus apa lagi ya? Aneh lupa. YouTube, Facebook, LinkedIn. Bentar, kok lupa ya? Itulah yang Instagram bang. Oh, Instagram ya, betul. Instagram, betul. Thank you sudah mengingatkan. Itu yang pertama ya, yang pertama job desk-nya. Yang kedua membuat bisnis model canvas, gitu ya, bisnis model canvas. Terus juga lean canvas. Jadi kan kalau misalnya suatu produk ingin dikomersialkan itu harus ada pematangan dulu gitu. Dari bisnis model canvasnya, bagaimana cara atau targetnya ke siapa gitu ya. Itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga ini mencari media partner juga gitu. Media partner kan tadi ya, selain yang tadi disebutkan sosial media, salah satunya adalah ini, hal lainnya mencari toko atau untuk bisa reseller gitu. Itu sih untuk sementara untuk job desk marketing. Oke, baik bang. Lalu aplikasi apa gitu bang yang ada mungkin di divisi marketing untuk membantu job desknya tadi gitu bang? Ada nggak mungkin? Maksudnya penanggulangan gitu? Aplikasi yang untuk membantu pekerjaan mereka. Aplikasi maksudnya software gitu? Iya, software. Atau mungkin pernah pakai apa gitu bang? Software ya. Kalau software sih paling di hardware. Maksudnya software tuh paling di produk ya. Maksudnya software ini sebenarnya ada kami, cuman bukan mendukung si marketingnya gitu. Berarti ini software untuk mendukung marketing gitu ya. Aneh, nggak ngerti maksudnya gimana. Misalnya kalau di divisi apa ya, yang organisasi aja gitu ya, misal kalau tugasnya sekretaris gitu, berarti dia pakai Word gitu, akan mendokumentasikan. Oh, ada sebenarnya pakai Excel, terus pakai apa lagi ya? Pakai PowerPoint, PPT gitu ya. Gini, fungsinya Excel itu kenapa kami milih Excel untuk mempermudah gitu. Selain untuk mempermudah dari pendataan, gitu ya. Pendataan contohnya contohnya pemakaian dari ads gitu. Ads itu kan iklannya. Dataan dari ads, nanti data ini kan Facebook gitu ya, Facebook terus sama Google Ads gitu kan, ada tuh Google Ads sama Facebook Ads. Ini nantinya membantu marketing juga untuk memperhitungkan jumlah biaya gitu ya, jumlah biaya pengeluaran gitu sebenarnya, jumlah biaya pengeluaran pengiklanan gitu ya, yang dibutuhkan berapa, nantinya akan distorkan ke finansialnya gitu. Itu untuk mempermudah aja untuk Excel. Terus yang kedua tadi ya, PowerPoint itu untuk mempermudah kami ketika pembuatan pitch deck gitu. Pitch deck itu apa ya? Inilah presentasi gitu. Presentasi ke investor gitu. Ke calon investor. Kan kita tahu ya bahwa kalau startup itu kan wajib mencari investor gitu kan untuk pendanaan. Nah,
itu kami juga dibantu sama marketing itu kan marketing kan fungsinya tadi ya untuk branding juga, mempromosikan, dan itu digunakan juga oleh marketing untuk membantu mempromosikan produk ataupun startup kami melalui PowerPoint gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aplikasinya Word gitu ya, untuk untuk membantu penyusunan proposal gitu, proposal ke investor juga gitu. Nah itu sih paling. Kalau untuk segi apa ya, build up dari awal kayak misalnya aplikasi HP atau aplikasi lainnya itu belum sih. Oh ya satu lagi, sama apa ya, sama editor apa yang di Windows tuh, yang video editor ya, Video editor di Windows. yang apa, mengedit video dari Windows yang free, Apa namanya? video editor kalau nggak salah ya. Apa ya? Yang free ya? Yang lain mungkin ada yang tahu. Yang orang itu ada yang tahu. Coba kalau nggak ini cek di Windows kalian, cari video editor ada nggak ya? Kalau nggak salah pakai video editor gitu untuk ini mengedit video melalui tadi aplikasi bawaan Windows. Ya ada bang. Ada ya. Nah itu. Oke. Nah jadi kami mencari aplikasi yang free gitu dan benar-benar free, nggak crack gitu. Nah itu sih. Itu video editor dari Windows untuk bantu branding juga, memperkenalkan produk kami, terus produk kami ini fungsinya apa saja gitu. Itu sih. Paling itu ya empat lah ya. Tadi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, sama Microsoft bukan. Tadi Windows ya, video editor 4. Oke. Bang, Mangga. yang tadi kan yang bisnis model kanvas itu Oh, buatnya itu, oh pakai iya. apa bang? Itu pakai Word sih. Mudah soalnya. Pakai Canva nggak tahu ya. Pertimbangannya kemarin tuh terlalu apa ya? Terlalu banyak. Tapi bisa aja pakai Canva, cuman kemarin nggak pakai Canva gitu. Pakai Word aja gitu. Oke. Tapi by the way, tahu ya bisnis model Canvas tahu kan ya? Mana ya? Mana ya? Coba cari di Google. Jadi tuh fungsinya inilah sekedar info ya. Fungsinya buat jadi kita misalnya ada satu proyek untuk pembuatan produk. Nah, itu harus dibikin dulu bisnis model kanvasnya gitu. Sebelum kita membuat produk, dan apa sih sebenarnya tujuan dari produk yang kita buat gitu. Terus juga sama kita mau kemana ininya pasarnya gitu. Itu sih. Oke, baik bang. Kalau gitu, nih lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya bang. Kalau untuk Oke, boleh. pencarian perusahaan abang ada nggak mungkin? Apa gitu bang? Apa gitu, Bang? Lu Con. Value chain. Oh, value chain. Value chain coba. Value chain tuh diantaranya ini ya, sumber dana gitu ya. Ini kayak Oh, aktivitas ini utama kayak sama aktivitas pendukung gitu. sama aktivitas pendukung gitu bang. Oh, utama. Bisa kasih contoh nggak? Ya, Bentar, apa ya? ya, Wait. Atau ini ya, aktivitas utama apa ya? Baru tahu juga. Atau maksudnya sumber dana gitu, sumber pendanaan atau Kayak gimana? ini, Bang. Kalau pertama tuh kayak gini. kayak marketing and sales gitu. Terus kalau misalnya Terus kalau Mhm. misalnya pengadaan sama mungkin ada pengembangan teknologi gitu bang. pengembangan teknologi gitu bang. Oh, itu pengembangan teknologi dan berarti yang apa tuh? Yang sumber pengadaan sama SDM itu ini ya? Apa? SDM itu Apa tadi? sebenarnya masuk Yang SDM itu sebenarnya masuk
pendukung gitu. Tapi mungkin beda-beda sih Bang kayak Mungkin beda-beda. Kalau di contohnya kayak gitu. Oh, oke. Tadi value chain ya. Tadi value chain tadi dibagi dua kan ya? Yang pertama apa? Kegiatan aktivitas utama sama aktivitas pendukung. Aktivitas utama tuh apa ya ininya contohnya? Mungkin izin share screen biar ini ada contohnya sana. Ya. Boleh. Sebentar. Kelihatan gak sih? Yang ya Allah kecil banget ya. Ini aja deh, bentar. Oh, okay. Jadi misalnya ini primary activitiesnya gitu Bang. Misalnya inbound logistiknya itu melakukan locally purchase most raw materials gitu sih Bang. Oh, jadi peran ini ya, peran setiap SDM juga gitu ya? Ya ngapain gitu. Marketingnya ngapain kayak itu dicontohkan marketing. Kayak tadi ya, kayak mirip tadi ya. Ya, tapi lebih semua divisinya gitu. Oke. Berarti berbicara tentang ini dulu ya, SDM dulu berarti ya. Oke, tadi kan marketing mungkin bisa lihat lagi ya recordnya gitu ya. Oke, marketing udah. Terus, itu tadi peran dari ini ya, ketua dan wakilnya sebenarnya tadi marketing juga. Saya masih disatuin gitu kan. Setidaknya kan sebenarnya yang bertanggung jawab itu ketuanya, tapi wakilnya itu kan membantu lah, setidaknya wakilnya membantu untuk bisa mencapai goals tertentu gitu di divisinya gitu ya. Nah, untuk paling tadi ya marketing, terus yang kedua di bagian finansial gitu. Nah, jadi di finansial ini, divisi finansial, jadi hanya satu orang saja, jadinya CFO atau Chief Financial Officer gitu ya. Ini fungsinya yang pertama pasti mengatur keuangan. Mengatur keuangan ini masuk dan keluarnya keuangan dari startup. Yang kedua ini tadi selain mengatur, ini mencari gitu ya, membantu mencari investor gitu. Investor tuh yang sumber pendanaan gitu. Nah, terus yang ketiga tadi manajemen, cuma itu aja sih ya, pokoknya itu aja gitu, manajemen keuangan sama membantu mencari investor. Terus yang selanjutnya tadi kan marketing, finansial, terus operasional gitu ya. Operasional ini membantu jalannya mobilisasi terutama dari bahan baku gitu ya, bahan baku komponen, terus juga elektronik, terus mekanik juga, karena kan kami kan hardware gitu ya. Nah itu mengatur mobilisasi itu, terus mencari di mana tempat sumber tersebut berada gitu. Contohnya kayak misalnya komponen ini adanya di sini gitu ya, komponen ini adanya di sini, terus gitu. Nah itu operasional. Apalagi? Terus finansial, marketing, operasional, terus satu lagi teknologi ya. Di teknologi, tadi di operasional ada satu saja yang diketuai salah satu orang juga.
Untuk apa lagi tadi itu ya teknologi ya. Teknologi ini ada dua, ada ketua dan wakil. Dan fungsinya yang pertama riset produk, terus yang kedua pengadaan produk juga, terus yang ketiga inovasi produk gitu ya, inovasi produk, terus yang keempat maintenance produknya. Nah itu sih paling. Oh ya peran CEO ya, peran CEO ya yang tidak lain ini pertama mengontrol keseluruhan anggota ya, terus yang kedua mengarahkan ya, sebenarnya mengontrol dan mengarahkan sama aja. Terus yang ketiga tadi ya selain CFO yang membantu atau finansial yang membantu untuk mencari investor, salah satu tugas utama dari CEO ya itu mencari investor juga atau sumber pendanaan. Terus yang keempat atau selanjutnya lah ya, selanjutnya mempresentasikan gitu di depan investor, mempresentasikan di depan yang ingin memberikan pendanaan bagi startup, mempresentasikan dengan pitch deck tadi, PowerPoint dan sebagainya, dari nilai-nilai keunggulan produk ataupun nilai-nilai dari startup gitu ya. Terus yang selanjutnya apa ya? Yang paling penting sih, berusaha membuat internal untuk tetap dalam situasi yang harmonis gitu ya dan ideal gitu. Ideal atau apa ya istilahnya, tidak rusuh ataupun ya setidaknya nyaman lah, membuat internal tetap nyaman dan harmonis gitulah. Itu yang paling penting ya, bertanggung jawab gitu ya, fungsinya ya harus bertanggung jawab gitu, kepada startupnya itu sih. Apalagi ya, udah SDM aja atau SDM tuh masuk apa tadi? Ini bang mungkin apa? Ya. Service lebih kepada hubungan kepada customer gitu bang. Oh, hubungan kepada customer. Mungkin kalau kan dari ininya apa namanya dari berarti kan perusahaan itu menjual ini ya bang ya, menjual robot gitu ya bang. Nah buat customer itu sendiri kan tadi katanya buat atlet sama yang memang mau belajar gitu bang ya. Betul. Nah mungkin dari proses buat bikin produknya itu bisa dijelasin dari pengadaan bahan baku gitu di inbound logistiknya tuh seperti apa gitu, kegiatannya tuh ngapain aja. Terus di operationnya itu maksudnya proses buat ngerakit atau mungkin buat apa ya, buat memproduksi produknya itu kayak gimana kayak gitu. Terus juga outbound logistik itu proses pas setelah barang itu jadi ke tangan pelanggan. Terus di marketing sales itu kayak apa ya yang dilakuin buat, mungkin tadi udah dijelasin sih sebenarnya tadi yang tugas-tugas dari CMO tadi ya, udah kayak melakukan promosi, terus juga mencari media partner dan lain-lain. Nah terus yang terakhir dari service itu kan misalkan produk udah diberikan kepada si pelanggan ini, terus service dari robot seperti itu misalkan ada apa gitu, misalnya kayak customer service atau mungkin layanan kayak konsultasi gitu atau lainnya kayak gitu. Oke. Berarti detail ya harusnya ya. Oke, siap. Gini, dari mana ya awalnya? Oke lah, dari menginisiasi produk dulu gitu ya. Jadi sebenarnya dari inisiasi produk atau pengadaan produk itu awalnya kami riset kan, karena latar belakang kami kan sport gitu ya, olahraga gitu. Sebenarnya kami riset dulu olahraga apa yang memang latar belakangi
apa ya, maksudnya olahraga yang bisa diberikan ide ataupun dikomersialkan dengan robotik gitu. Nah, itu awalnya. Jadi pertama kami running memang kami sepakati itu pelontar bola tenis meja gitu kan. Karena yang pertama itu mudah pengaplikasiannya, terus yang kedua memang cukup banyak juga yang minat walaupun tidak sebanyak bola ini ya, bola tendang gitu, bola tendang sepak bola lah gitu. Ataupun futsal. Itu kami coba running dulu karena kalau dilihat possibility atau kemungkinan pengadaan produk ini tuh memungkinkan gitu untuk sekarang, untuk awal running gitu ya. Karena kan pertama tadi ya kecil juga, maksudnya portable atau bisa mudah dibawa kemana-mana gitu ya alatnya. Nah itu pertama pertimbangannya situ. Dari kemungkinan pengadaan barang gitu. Pertama dilihat dari tadi ya, mungkin saya ulangi lagi dari manfaatnya gitu ya, manfaat. Terus yang kedua dari pasar gitu. Dari pasarnya ada atau tidak produk yang serupa dengan kami gitu kan. Nah, kalau ada pun apa dan komparasinya atau perbedaannya dengan kami itu apa gitu nantinya. Nah, terus itu yang pertama tadi manfaat, yang kedua riset pasar. Itu dilakukan ini ya, dilakukan bersama-sama gitu. Kalau riset pasar ya setidaknya untuk inisiasi lah, itu semua divisi ikut gitu, ikut bareng gitu, gabung semua untuk memikirkan gitu satu ide. Nah itu yang pertama tadi manfaat, kedua adalah riset pasar, yang ketiga itu adalah ini pembuatan prototype. Nah ini udah mulai masuk nih. Pembuatan prototipe ini fungsinya apa? Divisi yang berfungsi itu dari teknologi gitu. Teknologi ya. Prototipe. Dari prototipe sebelum ke alat gitu ya. Jadi kami simulasikan dulu dengan desain 3D-nya gitu. Desain 3D kita buat dulu bagaimana yang pas dan cocok untuk apa bisa dibilang ya, mekanik lah. Mekanik tuh apa ya, kayak sistem penggeraknya gitu ya, sistem penggeraknya, engsel-engselnya, terus tempat-tempat penampung bolanya atau pengarahan bolanya nantinya gitu. Itu sebelum kami berangkat ke pembelian komponen alat gitu ya. Nah itu kami desain dulu secara 3D, 3 dimensi. Ketika sudah oke gitu ya dari teknologinya, bagian teknologi, dan kami rapat bersama ketika sudah oke, ya sudah gitu, maka lanjut pembelian komponen, dan pembelian komponen ini juga dilakukan oleh teknologinya. Dan di sini ketika pembelian komponen ini riset juga komponen apa yang efisien, komponen apa yang setidaknya cocok untuk digunakan dengan kecepatan segini, dengan arah tembakan seberapa jauh ataupun seberapa besar angle-nya atau sudutnya gitu ya. Terus sama itu tadi sampai benar-benar jadi gitu alatnya. Benar jadi alatnya. Diuji coba gitu kan. Dicoba terus-menerus gitu. Nah, itu untuk CTO teknologi, dan baru dari kelengkap ya. Tadi itu apa? Ini ya, yang prototype ya tadi ya. Prototype itu setelah kami riset kan ya, riset ke pasar gitu ya. Ke pasar ini siapa aja ya, barang apa yang sekiranya relevan itu untuk kami jadikan komersial. Nah, di sebelum prototype ini tadi, artinya kan prototipe ini kan sudah eksekusi lah ya, eksekusi untuk membuat suatu produk yang diidekan menggunakan robotik gitu ya. Nah sebelum itu kami dari marketing gitu ya, dari marketingnya ini riset pasar gitu ya, riset pasar dulu. Makanya mungkin kemarin beberapa orang juga kami wawancara juga dari MSU juga ada, setidaknya inilah meriset pasar apakah robot ini dibutuhkan atau tidak gitu ya, dibutuhkan atau tidak, dan kira-kira
dari riset pasar ini butuh yang spesifikasi apa saja gitu dari produknya, kayak misalnya pengaturan kecepatan, pengaturan spin atau rotasi bola gitu ya. Nah itu, terus juga apakah memang produk ini diperlukan gitu untuk sekarang gitu. Itu riset pasar namanya kemarin tuh. Jadi karena kan latar belakangnya kami kan untuk produk ini itu kan memang menghindari kontak langsung dengan manusia gitu ya kan, karena kan sedang COVID juga, terus sedangkan keperluan berolahraga tuh ada gitu, tetap ada. Nah, makanya kami menginisiasi itu gitu. Nah selanjutnya dari riset pasar tadi ya ke prototype tadi, riset pasar itu dari marketing gitu ya, terus baru sudah oke riset pasarnya, baru kita eksekusi di prototype. Di prototype ini yang melakukan teknologinya, bagian teknologi. Nah, ketika teknologinya sudah oke juga, wah sudah bagus nih gitu ya. Produknya gitu ya. Terus selanjutnya kita uji coba lagi ke pasar gitu. Uji coba lagi ke pasar. Beberapa atlet yang kita atlet ataupun orang pemula gitu yang kita arahkan untuk mencoba itu gitu. Nah, secara gratis gitu ya. Nah, ini dari segi dari segi uji cobanya lah, masuk juga uji cobanya. Nah, misalnya sudah oke juga, kan dapat respons tuh ya. Dapat respons, terus kami kaji bersama, gitu ya. Kami kaji bersama, kira-kira harga berapa yang cocok. Nah, ini sudah masuk ke finansial gitu. Nah, jadi finansialnya sudah masuk, harga berapa yang cocok untuk dikomersialkan, dihitung tadi, dipertimbangkan dari modal yang dikeluarkan, terus tapi modalnya ini bukan modal dari hasil riset gitu. Kan kalau riset kan lebih mahal pastinya daripada harga jual, harga yang dijual gitu kan. Karena riset kan pasti butuh dana yang cukup banyak gitu daripada harga produk yang dijual nantinya gitu. Nah, harga produk yang dijual ini kita rapihkan gitu ya. Kita rapihkan tuh harga yang benar-benar untuk jadi satu robot gitu. Nah, itu dari satu robot misalnya 2 juta gitu harga bersihnya. Nah, itu tuh nanti diatur sama finansialnya, kira-kira mau dijual dengan harga berapa dengan riset pasar tadi gitu. Misalnya ternyata harga robot pelontar bola tenis meja dari Cina 5 juta gitu. Terus kami buat dengan harga 2 juta untuk modal dan dijual 4,5 juta. Nah, itu kan sebenarnya dapat untung 2,5 juta gitu ya. Nah, itu permainan dari finansial juga. Nantinya dari finansial itu kami rundingin lagi gitu. Sudah oke atau tidak? Ketika sudah oke atau tidak, di rapat besar baru kita komersialkan gitu. Nah, komersialkan ini pasti kan ada yang namanya packaging ya. Packaging itu kan misalnya daerah Jakarta pesen gitu ya. Nah, mau nggak mau kita atur operasionalnya. Nah, ini masuk dari salah satu dari tugasnya divisi operasional gitu. Gimana caranya packaging yang benar dan rapi gitu ya dan aman untuk bisa sampai ke pelanggan gitu. Nah, tapi operasional ini juga tadi selain gimana caranya membuat packaging yang rapi dan aman, terus dengan media apa untuk mentransportasikan ke sana. Operasional juga membantu untuk mencari gitu ya, mencari bahan-bahan baku yang relevan gitu. Membantu bagian teknologi juga gitu. Sebenarnya saling berkaitan. Terus apalagi ya? Adanya maintenance gitu ya. Maintenance kita berikan waktu tuh 3 bulan, istilahnya asuransi lah. Kalau misalnya ada apa-apa dalam produk yang kami jual ke pelanggan, misalnya dalam waktu 3 bulan
ada permasalahan atau ada error, itu nanti yang mengatasi adalah tim teknologinya gitu. Jadi memang peran teknologi juga cukup berat juga gitu. Teknologi paling itu. Ada yang ini mungkin ada yang kurang atau sepertinya sudah. Sudah. Tapi paling ini kalau dari aneh, dia itu kan kayak tadi primary activity-nya gitu bang ya. Untuk mendukung semua kegiatan itu ada aktivitas lain nggak bang? Gitu. Singkat aja lah. Ada. Jadi gini, alhamdulillah kami sekarang sedang mengikuti inkubasi ya di BTP Bandung Technopark, alhamdulillah, dan dapat pendanaan juga gitu ya. Kan tadi kan faktor pendukungnya dan dana sebenarnya sangat mendukung gitu. Salah satu faktor utama untuk mendukung suatu startup itu bisa tetap running atau berjalan itu memang adanya sumber dana gitu. Sumber pendanaan ini kami alhamdulillah dari BTP juga, Bandung Technopark, dan ini didanai juga oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, dan alhamdulillah sudah didanai gitu ya. Itu pertama soal pendanaan. Yang kedua soal apa namanya? Webinar tuh apa sih? Webinar ya, apa ya namanya? Dari segi pengetahuan lah, knowledge-nya. Nah, itu kami dilatih. Nah, pelatihan. Nah, kami dilatih juga. Selain tadi didanai, kami juga dilatih terhadap masing-masing divisi gitu. Misalnya divisi marketing butuhnya webinar tentang apa gitu. Webinar tentang pelatihan apa. Itu dimasukkan gitu. Diplotingkan untuk setiap divisi gitu. Kayak misalnya contohnya tadi marketing, misalnya bagaimana cara membuat BMC atau bisnis model kanvas yang bagus, itu juga dilatih di sana, diberi pelatihan juga di BTP. Terus faktor mendukung lainnya di divisi finansial juga diberikan pelatihan juga oleh BTP juga, sama gitu juga, operasional juga. Terus CTO atau teknologi itu juga bagaimana caranya agar kami bisa memiliki produk yang dengan berbasis teknologi yang ideal untuk dijual gitu ya. Nah, itu paling sih dari BTP. Terus Kementerian Koperasi dan UMKM, terus diantaranya pendanaan, suntikan dana gitu ya, suntikan dana dan memberikan pelatihan gitu. Itu faktor pendukung. Itu sih. Sama ini atau lagi sama ada diberikan fasilitas berupa ruangan gitu, ruangan riset di BTP, terus sama kantor di BTP gitu. Nah, itu. Oke, baik bang. Masih ada lagi mungkin bang? Itu ya bener ya. Masih ada lagi mungkin bang? Ya bener bang. Udah sih, udah cukup. Oke, baik. Oke, paling next masih ada, kayaknya sih ini terakhir pertanyaannya di sini. Masya Allah. Indikator kinerja di perusahaan abang itu seperti apa bang? Kalau mungkin boleh tahu bang. Jadi kayak target-targetnya dan bagaimana ketercapaian target tersebut gitu bang. Oke. Targetnya mungkin ini ya, dibagi jadi dua ya. Target misalnya jangka pendek dan jangka panjang mungkin ya. Nah, sebenarnya untuk jangka pendeknya kami tahun depan ya, berarti tahun depan ya. Target tahun depan ya itu sudah bisa mengeluarkan 2 versi produk gitu ya. 2 versi produk. Iya bukan sih? Itu yang dimaksud ya? Atau gimana? Itu sama paling yang target yang dulu-dulu gitu. Mungkin target yang dulu-dulu gitu. Sudah berapa persen? Kira-kira sudah berapa persen gitu bang? Oh, oke. Gini, sebenarnya dari tahun kemarin itu sudah punya target terdekat dan pencapaian terdekat dan pencapaian yang jangka panjang gitu ya. Target jangka panjang. Jadi jangka pendeknya itu kami jadikan 2 tahun gitu ya. 2 tahun berarti sama tahun depan gitu. Nah, ini yang pertama penjualan produk ini sudah bisa dijual atau dikomersialkan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia
eh 10 produk gitu ya, 10 produk. Jadi memang kita awalnya nggak terlalu muluk-muluk tuh apa ya, nggak terlalu berharap lah, terlalu tinggi gitu. Karena kan memang dilihat dari ini juga ya, dilihat dari faktor lain. 10 produk untuk 2 tahun. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kami rencananya ingin membuat versi produk yang kedua gitu. Karena kenapa kedua? Karena pertimbangannya kalau hardware itu sangat memungkinkan jika ada versi pertama dan kedua gitu. Nah, versi pertama inilah mudahnya dari kapasitas bola yang ditembakkan berbeda dengan versi yang kedua nanti gitu. Dan efisiensi gerakan juga gitu kan. Gerakan dari mekaniknya gitu. Nah itu. Jadi mungkin ulangi lagi ya, 10 produk, kuantitas produk gitu kan. Kualitasnya, yang kedua ada kualitasnya, ya kualitas produk, ada versi 1, versi 2. Terus yang ketiga, dalam 2 tahun ini rencananya mencoba untuk bisa masuk ke fakultas gitu ya. Robot ini coba masuk ke fakultas dengan memberikan lowongan peluang bagi mahasiswa tingkat 3 ya untuk kerja praktek dan gladi gitu. Jadi bisa di startup kami gitu kan. Itu rencananya mau kerjasama juga dengan Fakultas Teknik Elektro di Telkom University gitu. Untuk itu tadi membantu kerja praktek ataupun gladi. Nah, terus untuk berapa persen tadi ya? Berapa persen? Oh, lupa juga tadi berapa persen ya. Lupa dijelaskan. Nah, kalau berapa persennya? Bagian yang pertama tadi, kuantitas produk, itu masih belum ya. Masih 0% berarti ya. Nah, tapi ini alhamdulillah ada jalur hijau juga. Alhamdulillah tadi baru sekarang kami ditelepon oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa beliau tertarik gitu atas produk kami. Dan dalam waktu sebulan ini kami diminta untuk memberikan produknya gitu ya. Memberikan produknya untuk dijual gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini belum terrealisasikan, masih 0% gitu ya. Poin pencapaiannya, persentase pencapaiannya kan tadinya 10 produk. Nah, itu belum, dan rencananya alhamdulillah insya Allah baru mau running lagi itu di bulan depan karena kementerian meminta gitu ya, meminta produknya gitu. Dan nantinya insya Allah produknya dari Kementerian Koperasi ini akan di branding ke kementerian yang lain gitu. Ya, mudah-mudahan amin insya Allah. Bilangnya gitu sih mereka. Terus itu masih 0% ya. Yang kedua itu masalah tadi kan kuantitasnya yang pertama ya, yang kedua ini perihal kualitas. Kualitas itu tadi yang sudah saya bilang juga versi 1, versi 2 robot gitu. Nah, ini alhamdulillah versi 1-nya sudah clear, versi 2-nya sudah clear juga, tapi bagian 3D-nya sudah clear, tinggal eksekusi pembelian komponen atau hardware-nya gitu. Jadi saya bilang bisa dikatakan 75% lah. Untuk dari sisi yang ini gitu, dari sisi kualitasnya. Jadi kuantitas masih 0%, kualitasnya untuk kualitas versinya tadi sudah 75% gitu, 75. Dan tadi satu lagi apa ya? Lupa saya. Oh iya, masuk ke fakultas loh. Oh, fakultas ya, belum. Fakultas alhamdulillah sudah ada jalur hijau karena sebenarnya Robospot ini bisa dibilang anak perusahaan dari satu PT lah. Bilang apa ya? Tapi PT-nya belum running sih, makanya nggak bisa buat diwawancarai gitu. Sudah jadi jalur hijau juga karena salah satu dari founder kami, Bapak itu lah gitulah. Kalian juga tahu ya, kayak yang di ini. Sebut nama nggak apa kan berarti ya? Nggak apa ya? Oke. Bapak Zakiullah Romdoni itu sudah memberikan jalur hijau. Katanya insya Allah tahun depan itu kami coba running di fakultas gitu.
membuka lowongan untuk kerja praktek dan geladi gitu ya. Nah itu tapi di bawah ini sih, di bawah PT gitu ya, persyaratan terbatasnya. Tapi oke lah, itu saya kira 25% gitu untuk yang ke fakultas. Itu kan tadi ya 3 hal tadi yang mendasari untuk target terdekat itu. Target jangka panjangnya sebenarnya ini produk kami dipakai oleh atlet Indonesia gitu. Atlet Indonesia tuh apa ya? Berarti atlet nasional lah. Atlet nasional gitu ya. Atlet nasional Indonesia untuk bisa melatih skill dari pemain nasional gitu. Untuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu target terbesar gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah ini sudah ada jalur hijau juga. Minta doanya juga ya. Dan saya kira ini 25% lah. 25% untuk mencapai target yang jangka panjang gitu. Itu sih. Paling itu. Oke, berarti untuk pertanyaannya insya Allah udah semua Bang. Sebelumnya dari teman-teman mungkin ada yang tanyakan lagi nggak? Tidak ada, mantap. Ya. Tidak ada. Cukup. Oke. Oke. Mungkin tidak ada. Paling dari Bang Ridho ada kayak pesan-pesan gitu buat kita atau mungkin Masya Allah. Bang. Oh, nggak kebalik ya? Nggak bercanda. Aduh. Oke, apa ya pesannya ya? Waduh, kalau pesan nih kayaknya pesan atau apa motivasi gitu ya. Waduh, bisa sejam sendiri nih. Waduh, nggak bercanda. Gini, jadi pertama terima kasih gitu kan. Terima kasih dari kami Robosport gitu ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai startup kami. Ya walaupun itu walaupun ada latar belakang tugas dan sebagainya, tapi ya kami terima kasih lah karena sudah setidaknya mempercayai lah untuk Robosport untuk bisa diwawancarai gitu. Nah itu yang pertama, terima kasih. Yang kedua berarti untuk tugasnya berapa lama berarti sampai tanggal 1 tadi ya? Ya kalau nggak salah sampai pekan itu Bang. Oke, berarti outputnya sampai punya aplikasi. Karena ini kayak apa arsiteknya gitu Bang ya. Jadi cuma nggak sampai aplikasinya gitu. Jadi kayak masih Oh, blueprint. Oke, udah. Tadi ya. Terima kasih gitu ya. Terus yang kedua, tetap semangat lah gitu kan, karena masih ini juga kan ya. Masih semester berapa berarti? Semester 5 ya? Oke, semester 5. Paling ini aja sih, memberikan saran ya. Di situasi sekarang gitu ya. Di situasi sekarang itu memang cukup kalau saya bilang cukup riskan gitu. Cukup riskan kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau onsite itu kan lebih terasa gitu ya. Lebih terasa kuliahnya. Setidaknya kita masuk ke kampus, duduk di kelas, mendengarkan dosen gitu. Dan ketahuan kalau misalnya lagi serius atau tidak gitu. Tapi yang kedua ini yang bahaya gitu. Ketika online terus ketiduran gitu kan, dan nggak tahu gitu apa yang didengarkan dan sebagainya gitu. Apalagi kalau kalau misalnya kita lihat recordnya gitu, cuman kan hasil recording kadang kita malas untuk membuka. Nah itu mungkin itu pertama. Jadi sarannya di situasi sekarang harus tetap memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun walaupun bisa mengulang pelajaran, tapi saya kira membuang-buang waktu gitu. Kalau seperti itu gitu. Dan kalau misalnya yang berlalu kedepannya diberikan bareng-bareng matang-matang gitu.
Nah, itu terus yang ketiga perihal mau sharing juga karena latar belakang saya itu kan teknik elektro dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis, walaupun ada manajemen bisnis itu ada mata kuliahnya. Cuman kaget gitu. Pertama kali kaget. Kaget kenapa? Karena beberapa hal tugas-tugas atau task atau itulah tugas-tugas yang diberikan oleh Bandung Technopark terutama karena kami sedang diinkubasi juga, itu beberapa program-program bisnis itu perlu adanya pembelajaran yang serius gitu. Karena walaupun kita gitu misalnya nanti kita basisnya teknologi, tapi kita harus akan melek juga peluang bisnis gitu. Karena kan suatu hadis mengatakan gitu kan ya, Masya Allah, dari 10 hadis atau hadis ya, dari 10 peluang rezeki itu 9-nya ada di pedagang gitu ya, atau pebisnis. Nah, itu makanya coba dipikirkan juga, walaupun nantinya kalian punya, atau kita punya visi di industri gitu. Cuman kita harus punya pikiran juga untuk bisa memperdayakan atau bermanfaat bagi orang sekitar gitu. Itu sih. Di muka peluang bisnis itu juga sangat penting juga untuk menghidupi beberapa keluarga nantinya gitu kan. Kan Masya Allah gitu ya. Itu sih paling. Itu aja. Baik. Karena sudah nggak ada lagi yang mau disampaikan, paling kita sesi foto dulu deh ya buat kenang-kenangan nih, Masya Allah, sama CEO. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan udah besar banget. Semoga udah besar banget lah ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kita bisa magang di situ kali ya Bang. Masya Allah. Amin. Gampang lah itu. Gampang lah. Masya Allah. Ini gak usah ribet gitu kan, gimana gitu kan. Oh iya ada pesan Bang. Masya Allah. Masya Allah. Oke deh. Kita foto dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini enggak ke ini kan? Enggak Insta story kan? Ntar berarti di tag ya Bang, di tag terus tag teman yang lain gitu ya Bang. Allah. Gak usah lah. Oke deh. Kayaknya Instagram saya udah dihapus. Masya Allah. Coba lihat aja, cari aja. Udah jadi curhat coba. Ya udah. Oke deh. Karena udah nggak ada lagi ya, karena mungkin ada kesibukan lain juga teman-teman semua dan bersamanya Bang. itu kita tutup. Kita tutup Dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Kita sempurnakan mungkin dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya. Terima kasih. Yes. Gimana guys?